Istri saya yang profesor, tampak dingin dan penuh pengendalian diri, adalah orang yang baik. Meskipun dia memiliki kulit putih, wajah cantik, dan kaki yang panjang. Dia suka mengenakan kaos kaki hitam dan menyukai gerakan split. Namun, setelah menikah selama 2,5 tahun, dia belum pernah memanjakan saya sekalipun. Saya bahkan tak sengaja melihatnya menyelesaikannya sendiri di kamar mandi. Tidak tahan lagi, saya mengajukan perceraian. Namun, dalam perjalanan untuk bercerai, saya tiba-tiba mendengar suara hati istri saya. Disitulah saya menyadari bahwa istri saya yang biasanya tampak dingin dan penuh pengendalian diri. Ternyata, di dalam dirinya ada keinginan yang besar. Harus bagaimana? Suami ingin bercerai dari saya. Mengapa dia ingin menceraikan saya? Apa karena saya menjadi jelek? Saya tidak ingin bercerai. Suami, tolong jangan pergi. Seperti saya yang memiliki kulit putih, wajah cantik, dan kaki yang panjang. Jika sesuatu yang berharga hilang, tidak ada yang akan mengembalikannya. Mendengar kata-kata itu, saya tidak bisa tidak tertegun sejenak. Tadi saya apakah mendengar sesuatu yang aneh? Saya tidak yakin dan melirik ke cermin belakang. Hanya melihat istri di kursi penumpang depan yang sedang melihat keluar dengan wajah dingin. Dia juga tidak membuka mulut. Apakah ini suara hati istri? Dan Yeo King Han seolah merasakan sesuatu. Dia berbalik dan tepat bertemu tatapan saya. Dia menutupi dahinya dengan tangan. Dia berpura-pura terlihat tidak nyaman dan berkata, "Sepertinya saya tidak enak badan hari ini. Bolehkah kita bicarakan soal perceraian lain kali? Sangat luar biasa. Yeo King Han, kamu hebat. Suami, cepat setujui saya untuk tidak bernyanyi. Asalkan kita pulang. Baik itu stocking hitam, stocking tipis, atau jaring ikan. Saya akan memenuhi semua permintaanmu. Aku yakin." Inilah suara hati Yeo King Han. Setelah ragu sejenak, saya kembali dan mengatakan, "Kalau begitu, bagaimana jika kita pulang hari ini?" Mendengar kata-kata saya, mata Yeo King Han tiba-tiba bersinar. Namun masih menampilkan wajah yang halus. Hanya berpura-pura dingin dan mengangguk sedikit. Saya merasa perlu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, saya tidak berbalik. Melihat pintu masuk gedung pemerintah semakin dekat, Yeo King Han langsung merasa panik di dalam hati. Akhirnya dia tidak bisa menahan diri. "Bukankah kita mau pulang?" Saya melirik ke pintu masuk gedung pemerintah di depan. Lalu saya mengangkat alis sedikit dan berkata, "Baiklah, sekarang pulang." Melihat gedung pemerintah semakin menjauh, Yeo King Han akhirnya menghela napas dalam hati. Sepanjang jalan, dia terus menyenandungkan lagu dalam hati. Dia juga kadang-kadang memanggil suaminya tanpa henti. Bukankah dia bilang profesor yang dingin? Siapa gadis kecil yang cengeng ini? Setibanya di rumah, Yeo King Han mengucapkan satu kalimat bahwa dia tidak nyaman. Lalu dia berpaling dan naik tangga. Segera saya mencari di internet bagaimana cara suami. Saya juga tidak tahu suami suka jenis sutra apa. Tidak ada konteks, tidak diterjemahkan. Kenapa suami suka gadis yang dingin? Kenapa tidak bisa suka gadis yang imut dan hangat seperti saya? Siapa sebenarnya yang bilang saya suka gadis yang dingin? Ini bukan memfitnah ibuku. Dan aku agak tidak mengerti Yeo King Han. Kami berdua bertemu di pasar jodoh 2 tahun yang lalu. Saat itu Yeo King Han baru saja kembali ke tanah air. Aku juga sudah jenuh terus-menerus dinasihati oleh orang tua. Jadi aku memutuskan untuk bertemu dengan orang yang dikatakan ibuku ini. Seorang wanita yang tinggi dan anggun. Awalnya aku pikir hanya akan menjadi. Namun begitu melihat Yeo King Han untuk pertama kali, aku langsung terpesona olehnya. Terutama karena dia memang sangat cantik. Tidak hanya kulitnya yang cerah, karisma yang dimilikinya juga luar biasa. Sungguh aura wanita dewasa yang sangat kental. Saya sebenarnya adalah orang biasa. Meskipun kepribadiannya agak dingin, tapi dia memiliki mobil, rumah, dan tabungan. Ibuku bilang mendapatkan orang seperti ini adalah sebuah keuntungan. Aku sejenak terpesona oleh kecantikannya. Dalam setengah jam kencan buta, aku sudah bertunangan. Namun setelah menikah, aku menyesal. Dulu sudah disepakati. Setelah menikah, kami akan mengembangkan perasaan dengan baik. Tetapi sifat Yeo King Han sebenarnya agak dingin. Ditambah lagi, pekerjaan kami berdua sangat sibuk. Di rumah pun kami tidak bisa berbicara banyak. Lebih tepatnya daripada disebut pasangan suami istri. Lebih baik disebut teman sekamar untuk menyewa bersama. Karena kami selalu tidur di kamar terpisah. Awalnya saya ingin membahas bagaimana cara menyelesaikan hubungan kami. Namun setelah mengetahui bahwa di dalam hati masing-masing ada sesuatu, saya mengajukan perceraian. Saat itu Yeo King Han hanya tertegun sejenak. Kemudian dia dengan dingin berkata, "Baik, kalau begitu, saya akan melakukannya." Beberapa hari berikutnya, dia tinggal di asrama staf sekolah. Saya juga tidak punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Pertemuan selanjutnya adalah hari ini, ketika kami berencana untuk bercerai. Seandainya saya tidak bisa mendengar suara hatinya, saya benar-benar mengira dia tidak memiliki perasaan terhadap saya. Namun sayangnya, di sore hari berikutnya,
Saya tidak melihat Yao Qinghan keluar dari pintu lagi. Sepertinya jaraknya terlalu jauh, saya juga tidak bisa mendengar suara hatinya. Saya ada janji makan malam dengan klien. Jadi saya memberitahu Yao Qinghan dan bersiap-siap untuk pergi. Jawaban saya hanya satu kata dingin, baik. Namun, saya baru saja melangkah keluar. Dan saya mendengar hatinya mulai merintih lagi. Suami sudah lama tidak makan bersama saya. Dia selalu pergi menemui klien. Tapi ini adalah pekerjaan suami. Dia pasti suka istri yang penurut dan pengertian. Apakah itu karena saya tidak cukup pengertian sehingga dia ingin bercerai dari saya? Mata saya sudah bengkak karena menangis. Tidak mau melihat lagi. Saya perlu mengompres dengan es sebentar lagi. Di luar rumah. Kenapa ini masih dibeli? Entah kenapa, suasana hati saya agak rumit. Bagaimanapun, kesan saya tentang Yao Qinghan selalu adalah profesor wanita yang tampak dingin. Dia memiliki kualitas dingin dan penuh pengendalian diri. Seperti sosok yang tidak terpengaruh oleh dunia. Saya sama sekali tidak pernah berpikir bahwa di dalam hatinya ada sosok manja yang sering merengek. Karena sudah ada janji dengan klien. Saya tidak bisa tidak keluar. Namun, saya tetap pulang lebih awal malam ini. Karena saya minum sedikit alkohol, pikiran saya agak kacau. Sifat saya selalu tegas dan tidak bertele-tele. Sebelum bercerai, saya masih perlu bicara dengan Yao Qinghan. Untuk melihat apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya. Tapi jika dia masih memikirkan orang lain, saya tidak bisa menerimanya. Saat saya berpikir, terdengar suara ketukan di pintu. Saya tersadar dan mengatakan, silakan masuk. Lalu saya merasa geram di dalam hati. Siapa yang menikah selama 2 tahun dan masih bersikap sopan seperti orang asing? Yao Qinghan sepertinya baru saja mandi. Dia mengenakan piyama sutra hitam. Ada apa? Melihat tubuh wanita yang penuh godaan. Saya merasa canggung dan berbalik menjauhkan pandangan. Sudah larut malam, seorang pria dan wanita sendirian. Pikiran saya pasti akan terlintas hal-hal tertentu. Tubuh saya masih sedikit tidak nyaman. Jadi, bisakah kamu melihatnya? Suara Yao Qinghan. Suaranya terdengar sedikit lebih hangat. Justru ada beberapa rasa malu dan canggung. Suamiku, jangan tolak aku. Saya benar-benar bisa menangis. Aku sudah mempersiapkan mental semalaman. Aku hanya memperhatikan Yao Qinghan perlahan mendekat. Banyak sekali. Orang ini bahkan belum terlalu dekat. Namun, aku bisa melihat wajahnya sudah hampir memerah. Katakanlah, pemandangan dari sudut ini cukup indah. Aku bukan dokter. Jika tidak bisa, aku akan membawamu untuk memeriksanya. Sambil berkata, aku hendak berdiri. Namun, sebuah tangan lembut menekan bahuku. Tidak perlu. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Begitulah. Aku hanya duduk diam melihat Yao Qinghan. Ingin melihat alasan apa yang bisa dia buat. Apa itu? Suamiku, jangan lihat aku seperti itu. Sangat cemas. Jantungku seperti ingin melompat. Mungkin karena terlalu tegang. Yao Qinghan tiba-tiba berkata, itu karena, suamiku, dadaku terasa tertekan. Bisakah kamu membantuku menggosoknya? Suara gadis itu terdengar sedikit manja di ujung kalimatnya. Udara seolah-olah membeku sekejap. Sekejap kemudian, saya melihat wajah gadis itu menjadi merah. Dia hanya menggigit bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Namun di dalam hati, suara jeritan, terdengar. Suaranya begitu keras sampai-sampai saya merasa hampir tuli. Saya hanya bisa membuka mulut. Apa dadamu terasa sesak? Tidak, tidak begitu. Yao Qinghan saat itu merasa sangat sedih di dalam hati. Hanya ingin menghukum diri sendiri dengan 2 gelas minuman karena kebodohan saya. Bagaimana bisa saya mengungkapkan pikiran di dalam hati? Melihat situasi ini, saya ingin berdiri. Namun sekejap kemudian, dia tiba-tiba menarik saya. Tangan saya diletakkan di tempat dadanya. Dia menggigit lembut bibirnya yang merah muda. Dadaku juga terasa sesak. Kamu bisa membantuku memijat. Suara Yao Qinghan semakin lama semakin mengecil. Namun suara, di dalam hati semakin menguat. Kemudian, tangan saya yang tertekan di dadanya. Tanpa sadar bergerak sedikit. Saya jamin ini benar-benar reaksi naluriah. Awalnya saya tidak berpikir untuk berperilaku nakal. Namun kelembutan yang dapat dijangkau ini membuatku benar-benar tidak bisa menahan ujian ini. Setelah aku secara tidak sadar menekan sedikit, kulit Yao Qinghan seolah-olah telah terwarnai dengan lapisan merah muda. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang. Proses kulitnya yang berubah tiba-tiba dari normal ke merah muda. Maafkan saya, organisasi. Aku benar-benar tidak bisa menahan lagi. Tidak ada niat untuk mendengarkan suara kacau orang di depanku. Aku hanya ingin berdiri. Posisi kami berdua benar-benar terlalu mesra. Namun Yao Qinghan sudah melangkah lebih dekat. Tentu saja tidak mungkin berhenti di tengah jalan. Lihat aku ingin berdiri. Dia secara refleks mengulurkan tangan untuk menahanku. Namun mungkin tidak bisa mengontrol semuanya. Aku tiba-tiba terjatuh ke tempat tidur olehnya. Datang bersamanya juga ada tubuh lembut. Tubuh gadis yang beraroma buah dan bunga. Aku tiba-tiba mengangkat kepala. Namun karena masalah posisi,
Aku melihat 2 buah anggur yang montok berwarna merah muda miliknya. Bagus sekali, ingin sekali mencium. Perlahan-lahan aroma tubuh gadis itu perlahan-lahan memenuhi rongga hidungku. Seketika aku merasa seperti kehilangan jiwaku. Segalanya menjadi tidak alami. Udara seolah membeku lagi. Seolah ada banyak nuansa mesra yang muncul. Piyama musim panas memang sudah sangat tipis. Kita berdekatan seperti ini. Pakaian tipis ini tidak ada bedanya ada atau tidak. Setidaknya kedua belah pihak dapat merasakan detak jantung dan suhu tubuh satu sama lain. Suamiku sepertinya memiliki otot perut. Sebelumnya tidak sengaja melihat. Sepertinya ada 6 bagian. Jika aku mengambil kesempatan untuk meraba otot perutnya, itu tidak berlebihan, kan? Lagi pula dia sudah meraba dadaku. Bola mataku yang semula kosong akhirnya bergerak. Wajahku jadi sedikit memerah karena pernyataan genit Yao Qinghan. Aku mengulurkan tangan menekan tangan kecil gadis itu. Jika tidak, kamu yang berdiri dulu. Aku juga merasakan sedikit sesak di dada. Sambil berbicara, saya merasa detak jantung saya semakin cepat. Saya menatap Yao Qinghan sejenak. Namun, saya menyadari bahwa kulitnya lebih merah daripada sebelumnya. Loh? Baru nyentuh dikit kok udah merah kayak cabai rawit. Dalam hati, dia adalah anak liar yang sangat mudah malu. Kontras ini membuat saya merasa dia benar-benar lucu. Ternyata Yao Qinghan juga hanya berani liar dalam hati. Begitu saya kembali, dia segera menopang tubuhnya untuk bersiap berdiri. Dia terus-menerus mengulang kata maaf. Dia sama sekali kehilangan sikap dingin yang biasa. Mungkin karena posisi kita yang saling tumpang tindih. Yao Qinghan merasakan tangannya mulai lemas. Tadi perut suami saya sangat keras. Begitu diingat, tangan Yao Qinghan semakin lemas. Saya melihatnya seperti ini, nyaman. Hanya bisa menangkup tangan, kehilangan satu. Awalnya saya ingin menepuk bahunya. Akhirnya entah bagaimana, tangan saya cepat sampai di pinggangnya. Saat menyentuhnya, saya tidak bisa tidak mengagumi betapa rampingnya pinggangnya. Dan saya juga belum sempat merasakannya dengan seksama. Karena pinggang ini mungkin tidak boleh disentuh. Awalnya semua orang akan bangkit. Pada saat saya menyentuh pinggangnya, seluruh tubuhnya langsung kaku. Lalu pada detik berikutnya, seluruh tubuhnya tersandar. Dia terkulai kembali ke tubuh saya. Melihat kejadian itu, saya benar-benar terkejut. Tangan saya masih memegang pinggangnya. Bagaimana bisa tiba-tiba dia terkulai lembut di tubuh saya? Dengan cara ini, saya benar-benar sulit untuk percaya bahwa kamu tidak melakukannya dengan sengaja. Suara saya terdengar sedikit bergetar. Suara Yao Qinghan sedikit bergetar. Bukan begitu. Pinggang saya memang sedikit sensitif. Itu bahkan sudah lebih dari sekadar sedikit sensitif, bukan? Melihatnya, saya tiba-tiba teringat saat kami keluar untuk makan sebelumnya. Saya menyentuh pinggangnya sebentar. Hasilnya, seluruh tubuhnya langsung kaku. Senyumnya di wajahnya pun menghilang. Saat itu saya mengira saya terlalu berani dengan tindakan saya. Jadi saya cepat-cepat menarik kembali tangan saya. Kemudian, ada beberapa kali saya tak sengaja menyentuh pinggangnya. Reaksinya selalu kaku dan ekspresinya menjadi dingin. Perlahan-lahan, saya mulai meragukan. Sebenarnya, apakah dia tidak terlalu suka dengan sentuhan saya? Sejak saat itu, kontak fisik di antara kami semakin sedikit. Tapi sekarang sepertinya itu adalah kesalahpahaman. Saya menatap Yao Qinghan yang wajahnya merah merona. Apa yang harus dilakukan? Saya kini tahu bagian sensitifnya. Sepertinya saya jadi lebih bersemangat. Saya merasa sedikit terangsang. Dan saya tidak bisa memikirkannya terlalu mendalam. Begitu memikirkannya, bagian bawah saya jadi lebih bersemangat. Jadi pada akhirnya, saya hampir selalu memegangnya. Mengangkat tubuhnya yang lembut dengan pinggangnya. Yao Qinghan yang wajahnya merah merona diangkat oleh saya. Kemudian, seperti meletakkan boneka, aku menaruhnya di sisi lain tempat tidur. Melihat Yao Qinghan yang duduk di tempat tidurnya dengan wajah polos. Menghela napas. Ayo keluar dan kita bicarakan. 3 menit kemudian, kita berdua duduk berhadapan di sofa. Yao Qinghan merapikan gaun tidurnya. Dia juga mengenakan kacamata tanpa bingkai miliknya. Wajahnya tampak dingin. Hanya saja, kemerahan di wajahnya belum reda. Suami, selain cinta, aku tidak ingin membicarakan apapun. Tentu saja, aku bukan datang untuk berkencan dengannya. Meskipun melihat istriku yang tampak manis ini, memang, berbicara sedikit juga bukan hal yang tidak mungkin. Tapi sekarang ini bukanlah yang utama. Yang penting adalah saat ini aku bisa mendengar hati Yao Qinghan. Dan ada sikapnya yang tidak bisa dipahami ini. Aku tidak berpikir setelah menikah lebih dari 2 tahun. Dia akan menyadari sebelum bersiap untuk bercerai bahwa dia menyukaiku. Perubahan yang tiba-tiba ini terlalu cepat, bukan? Aku sebelumnya mengatakan ingin bercerai. Kamu setuju? Itu karena kamu juga tahu ada masalah dalam pernikahan kita, kan? Yao Qinghan tidak berubah wajahnya dan berkata, saya tidak berpikir ada masalah dalam pernikahan kita. Sebenarnya saya juga tidak terlalu mengerti. Apa alasanmu untuk bercerai? Namun saya selalu menghormati pilihanmu.
Setelah mengatakannya, dia juga meraih kacamata tanpa bingkai di wajahnya. Cerdas dan anggun. Entah bagaimana, ada sesuatu yang menarik. Seandainya saja dia tidak merasa seperti ini sekarang. Jika tidak ada yang mengganggu suasana saat itu. Kenapa suamiku ingin bercerai? Apakah dia menyukai wanita lain di luar sana? Siapa wanita penggoda itu? Apakah dia lebih cantik dan memiliki tubuh yang lebih baik daripada saya? Apakah pendidikannya lebih tinggi? Apakah dia tampak lebih cerdas dan dingin dariku? Meskipun saya berpura-pura. Tapi saya sudah melakukannya dengan baik. Siapa sebenarnya wanita penggoda yang merebut suamiku? Mendengar serangkaian dan suami. Saya merasa pelipisku seolah-olah ditekan oleh seseorang. Ini tanpa diragukan lagi seperti merasakan polusi suara. Siapa yang mengerti? Istri yang tampak luar dingin dan sedikit bicara. Namun sebenarnya di dalam hatinya adalah seorang yang suka banyak bicara. Aduh, apa ini yang bisa disebut menikah? Namun kepalaku sudah berdenyut. Terlalu banyak dibicarakan sehingga tidak bisa berpikir. Jadi aku tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kau diam dulu." Dunia tiba-tiba menjadi sepi. Tapi aku merasa sepertinya ada yang salah. Melirik sebentar ke arah orang di depan. Yao Qinghan tampak lebih merasa tersakiti di matanya. Dia menggigit bibir dan berkata pelan. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Lalu di detik berikutnya, dia mulai berpikir lagi. Suamiku sangat galak. Tapi kalau galak juga terlihat tampan. Wah, aku ingin berlutut di hadapanmu, Tuan. Yao Qinghan, kau sangat aneh. Tapi jika suami juga tidak keberatan, kan? Aku sedikit menyesal. Dia ternyata memiliki hobi seperti ini. Saat itu aku kembali terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun juga, citra dosen wanita yang aku kira dingin. Dalam satu hari runtuh dengan cukup cepat. Saat ini Yao Qinghan melihat saya dengan ekspresi datar. Di dalam hati, saya sangat bingung. Dia berpikir apakah dia terburu-buru malam ini. Apakah dia telah mengungkapkan sesuatu? Jika tidak, mengapa suaminya merasa aneh malam ini? Akhirnya dia membuka suara untuk menghentikan pikirannya yang kacau. Dia menjelaskan bahwa keinginannya untuk bercerai tidak ada hubungannya dengan sosok manja. Sebelumnya, kita sudah membicarakan sebelum menikah. Jika kita telah bersama selama beberapa tahun, antara kita masih belum bisa menghasilkan percikan api. Atau salah satu dari kita bertemu dengan orang lain yang disukai, maka kita akan bercerai. Mendengar itu, wajah Yao Qinghan semakin dingin. Apa yang tersembunyi di mata? Kacamata membantunya menyembunyikan sesuatu. Jadi maksudmu adalah kamu menyukai orang lain? Atau kamu tidak merasakan percikan semangat padaku? Ini sudah sepihak. Percikan api yang muncul akan membakarku. Suami masih belum terbangun. Aduh, cantik-cantik kok nasibnya kayak sinetron. Yao Qinghan, kamu sudah tidak punya daya tarik sama sekali, Dengan pasrah, saya menghela napas. Di hatiku tidak ada siapapun. Saya pikir kamu tidak merasakannya. Selama 2 tahun ini, saya sibuk bekerja. Saya kira kamu akan bosan dengan kebosanan di antara kita. Setelah terdiam sejenak, saya melanjutkan berbicara. Lagi pula, kamu juga tidak keberatan saat saya menyebutkan perceraian sebelumnya. Dan saya mendengar bahwa kamu pernah menyukai seorang kakak kelas saat SMA. Ketika menyebutkan kakak kelas itu, topeng dingin Yao Qinghan sepertinya langsung retak. Merah yang sebelumnya memudar kini kembali sedikit. Titik-titik itu mulai menyebar dari leher. Menyebar pelan-pelan ke wajah, kayak efek blush on gratisan. Ini membuat saya melupakan kata-kata yang ingin saya ucapkan. Di dalam hati, secercah harapan baru saja menyala. Namun, percikan itu seketika padam. Reaksi kayak gini sih, fix ada yang gak beres nih. Saya benar-benar sulit untuk meyakinkan diri sendiri. Yao Qinghan terjerumus dalam pikirannya. Saya menghela napas. Kemudian saya mengalihkan pandangan. Jika di hatimu ada seseorang, tidak perlu terus-menerus terikat dengan saya. Saya mungkin tidak bisa menerima keadaan istri saya. Menyimpan perasaan untuk pria lain. Yao Qinghan awalnya wajahnya merah. Mendengar kata-kata ini, dia terkejut sejenak. Pada awalnya, dia berpikir dia tahu rahasia kecilnya. Jadi merasa dirinya seperti ini. Agak egois, jadi ingin bercerai. Kenapa sekarang terlihat tidak beres? Suamiku, kenapa kamu masih tidak bisa menerimaku? Kakak kelas yang tersimpan di hatiku adalah kamu. Kalau tidak, aku akan langsung mengungkapkannya. Sangat malu. Sekarang harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan diri. Apakah ini tepat? Seharusnya mengenakan piyama yang lebih seksi. Setelah mencerna pikiran batin Yao Qinghan, aku agak bingung. Kenapa mendengar maksudnya? Kakak kelas itu adalah aku? Tetapi saat aku melihat wajah Yao Qinghan ini, seharusnya dia juga sangat cantik saat kecil. Kenapa aku tidak punya sedikit pun ingatan? Aku hendak bertanya. Tiba-tiba Yao Qinghan sudah berdiri. Melihat kakinya yang panjang dan putih, aku seketika terpesona sejenak. Sebelumnya ketika kamu mengajukan perceraian, aku tidak tanpa reaksi. Masalahnya adalah ada kesalahan dalam eksperimen di sekolah. Jadi aku harus kembali untuk lembur.
Kakak kelas itu sudah menjadi masa lalu. Sambil berkata, tangan Yao Qinghan yang diletakkan di sampingnya bergetar pelan. Tubuhku hari ini memang sedikit tidak nyaman. Masalah itu bisa kita bicarakan nanti. Menurutmu bagaimana? Yao Qinghan tetap teratur namun sedikit dingin. Namun di dalam hati, ia terus merengek. Oh, suamiku, aku belum bisa melakukannya sekarang. Aduh, gaya gini sih, Citra langsung ambiar. Harus mencari waktu yang tepat untuk bisa membahasnya. Aku rasa, terkadang perempuan memang membawa banyak beban. Meskipun tidak mengerti. Tapi aku menghormatinya. Dan aku juga perlu waktu untuk merapikan. Segera mengingat kembali apa yang terjadi hari ini. Untungnya, aku sudah tahu. Kakak kelas yang disukai Yao Qinghan seharusnya adalah diriku sendiri. Meskipun aku tidak ingat pernah bertemu dengannya. Bagaimana kalau 3 hari lagi? Aku harus pergi dinas luar besok. Saya bukan jenis orang yang suka mengulur-ulur masalah tanpa menyelesaikannya. Hanya saja hari ini Yao Qinghan mungkin tidak ingin terasa hambar. Dan saya juga perlu waktu untuk merapikan. Jadi lebih baik kita masing-masing tenang dulu. Yao Qinghan mengangguk. Kemudian, dia melihat saya lewat lensa dan berkata pelan. Maka saya akan kembali istirahat dulu. Selamat malam. Saya juga mengucapkan selamat malam. Melihatnya yang tampak tenang. Namun di dalam hati saya berteriak merengek. Yao Qinghan perlahan berjalan kembali ke kamarnya. Setelah itu, saya bersandar di sofa dengan tatapan kosong. Apa yang terjadi hari ini terlalu tidak nyata, bukan? Sejak saya bisa mendengar suara hati Yao Qinghan, saya merasa seolah-olah sedang bermimpi. Karena saat keluar saya tidak bisa mendengar orang lain. Awalnya saya pikir itu hanya ilusi sementara. Sampai Yao Qinghan muncul kembali di depan saya. Suara itu muncul lagi. Saya mengangkat tangan untuk menutupi wajah saya. Apakah seharusnya pergi menemui dokter psikolog? Semua ini sebenarnya nyata atau tidak? Tapi suara yang memanggil suaminya begitu manis. Memang sangat manis. Segera aku teringat lagi. Tentang pinggang Yao Qinghan yang ramping. Dan tubuhnya yang lembut dengan aroma wangi. Aku mengumpat dengan suara rendah. Aku melepaskan tangan dan melihat sekilas ke jam tanganku. Lalu memutuskan untuk mandi lagi. Saat ini Yao Qinghan sedang mengguling-guling di ranjang. Dia merasa seluruh tubuhnya bergetar. Hehe. Apakah suamiku tahu bahwa aku diam-diam mencintainya selama bertahun-tahun? Sampai di sini, Yao Qinghan agak malu menutupi wajahnya. Tapi segera dia merasakan ada yang tidak beres. Segera dia duduk dengan kencang. Di matanya yang indah, ada sedikit keraguan dan kebingungan. Tidak benar ah. Seandainya suami tahu bahwa kakak kelas yang saya suka adalah dia. Dia tidak akan bilang bahwa dia keberatan jika saya punya orang lain dan ingin bercerai ah. Yao Qinghan tidak bisa menahan untuk mengernyitkan dahi. Dan bagaimana suami tahu tentang hal ini ah? Sudah berpikir lama tapi tidak bisa menemukan jawabannya. Yao Qinghan akhirnya menyerah. Kemudian dia kembali menggulung dengan malu sambil memeluk boneka. Keesokan harinya saya harus pergi dinas. Jadi bangunnya lebih pagi. Yang mengejutkan adalah, Yao Qinghan bangun lebih pagi dari saya. Dia mengenakan kacamata tanpa bingkai di wajahnya. Rambut panjangnya diikat ke atas. Dia mengenakan kemeja dan celana hitam. Membuatnya terlihat ramping dengan kaki yang panjang. Mendengar suaraku, Yao Qinghan menoleh ke arahku. Kemudian dia keluar dari dapur membawa sandwich dan susu. Dia sedikit menganggukkan kepala dan sudut bibirnya terangkat sedikit. Selamat pagi. Saya sudah menyiapkan sarapan. Mau makan bersama? Suaranya masih terdengar dingin. Hampir sama dengan biasanya. Tapi tetap ada sedikit perbedaan. Karena sekarang aku bisa mendengar suaranya di dalam hati. Suamiku yang mengenakan kemeja hitam sangat tampan. Aku sudah lemas. Jika ia mengenakan kacamata tanpa bingkai dengan rangka emas. Bukankah ini sosok yang tampaknya sopan tetapi sebenarnya buruk? Hihihi awas ya, mau jahil dikit nih. Suamiku, mengapa kamu memandangku seperti ini tanpa bicara? Aku akan jatuh cinta lagi. Saat mendengarkan diam-diam, aku tak bisa menahan senyuman. Lalu aku mengangguk lembut. Selamat pagi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sambil berkata demikian, aku berjalan menuju dapur. Ternyata, Yao Qinghan sudah mulai berteriak dalam pikirannya lagi. Bahkan, ada beberapa yang tidak pantas untuk anak-anak. Aku sedikit bingung. Tak kusangka gadis kecil yang tampak serius di luar begitu terbuka di dalam hatinya. Sebelumnya, apa yang dia katakan dalam hatinya tentang stocking hitam dan putih itu? Aku mengira itu hanya omong kosong. Tapi sekarang, aku mendengar hal-hal dalam hatinya yang tidak bisa disiarkan. Aku rasa mungkin itu bukan omong kosong. Bagaimana yang menjelaskannya? Aku tiba-tiba mulai berharap. Kesunyian saat sarapan. Tapi mendengar suara hati Yao Qinghan seperti mendengarkan komedi. Jangan bilang, itu benar-benar menyegarkan pikiran. Sebelum pergi, aku melirik Yao Qinghan. Setelah ragu sejenak, aku tetap mengucapkan sesuatu. Gue cabut dulu ya. Dalam hati, aku sedang menangis sambil merengek. Orang yang merasa tidak rela berpisah dengan suami. Saat itu, dia datang dengan wajah serius. Semoga selamat dalam perjalanan.
Aku mengangguk, mengangkat koper dan bersiap untuk pergi. Yao Qinghan masih tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Tunggu, ikat lehermu miring. Mendengar itu, aku jadi bingung. Diam-diam melihatnya dengan mata terbuka berkata hal yang tidak masuk akal. Cepat, 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 suamiku. Segera panggil aku untuk membantumu. Jangan paksa aku untuk memohon padamu. Jangan cermin, pilih aku. Aku lebih baik daripada cermin. Aku awalnya berpikir menariknya juga oke. Lagi pula, aku hanya terbiasa mengikatnya. Sebentar lagi harus naik pesawat. Mengikatnya setelah mendarat juga sama. Tapi mendengar kata hati Yao Qinghan, tindakan saya di tangan jadi terhenti sejenak. Melihat sekeliling pada gadis yang tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya. Maaf, bisa minta tolong sedikit? Gue di luar aja deh. Oga ikut-ikutan drama. Jalan. Setelah Yao Qinghan selesai berbicara, dia merasa suaranya terlalu bersemangat. Mengedipkan mata secara tidak alami. Oh, baiklah. Biarkan saya bantu kamu sebentar. Melihat Yao Qinghan yang berusaha tenang, saya merasa dia sedikit imut. Dan saya juga menemukan bahwa aktingnya kurang baik. Di dalam sepasang mata indah berbentuk bunga persik, kegembiraan dan semangatnya begitu jelas. Hanya saja, bagaimana saya tidak menyadarinya sebelumnya? Yao Qinghan mendekat ke saya, mengulurkan tangan untuk membantu saya merapikan dasi. Sebenarnya dasi tidak ada yang lebih baik. Dia hanya ingin mencari alasan untuk mendekat ke saya. Suami orang lain sedang perjalanan dinas, masih ada apa? Pelukan penuh cinta yang enggan berpisah. Saya hanya bisa kembali sendiri. Tidak apa-apa. Suami mereka tidak seiman dengan saya. Hehehe. Tapi tidak bisa bertemu suami selama 2 atau 3 hari. Dalam hati rasanya tidak enak. Mereka berdua berdekatan. Suara hatinya pasti saya dengar selama saya tidak tuli. Tapi pelukan. Sekarang sepertinya tidak cocok. Lagi pula, kemarin kami sudah berjanji untuk bercerai. Rasakan aroma bunga dan buah yang familiar. Memikirkan tentang tubuh ramping yang bermimpi berputar di malam sebelumnya. Kaki panjang dengan stoking putih. Dengan suami yang suaranya manis. Saya tiba-tiba merasa tidak berani memikirkan lebih lanjut. Saya batuk pelan. Tangan yang halus itu yang diletakkan di dasi saya terhenti sejenak. Namun situasi itu membuatnya enggan untuk pergi. Segala sesuatunya berjalan lancar. Melihat gadis itu yang bijak dan anggun, saya pun tidak bisa menahan untuk tersenyum. Baiklah. Setelah berkata demikian, saya berbalik untuk pergi. Tapi mendengar suara hati yang merintih, saya tetap berhenti sejenak. Tunggu aku kembali. Seketika suara tangisan itu berhenti. Semua berubah menjadi suami Zongzong. Tapi yang saya dengar hanyalah suara tenang. Baiklah. Saya berpikir, jika kami bisa berbicara lebih terbuka, saya pasti harus mengatasi kebiasaan kecilnya yang berkata lain di dalam hati. Meskipun sangat lucu. Namun, jika dilihat dari perbedaan ini, apakah dia tidak merasa tersakiti? Ini adalah pertama kalinya saya merasa perjalanan dinas itu sangat merepotkan. Bahkan sebelum keluar, saya sudah ingin segera kembali. Di sisi lain, Yao Qinghan datang ke laboratorium sekolah seperti biasa. Keempat siswa itu seketika berdiri tegak. Mereka secara bersamaan menyapa dengan sopan. Selamat pagi, Profesor Yao. Yao Qinghan mengangguk tanpa ekspresi. Baiklah. Sekarang, mari kita bicarakan data eksperimen yang kalian serahkan. Di laboratorium terus dari pagi hingga sore. Membantu siswa memperbaiki setiap data yang salah. Sampai telepon dari sahabatnya, Kemeng Yun, masuk. Dia baru sadar bahwa sudah pukul 6 sore. Namun, dia hanya melirik ponselnya dan tidak mengangkatnya. Namun, dia melanjutkan eksperimen yang sedang dikerjakannya. Tangan bahkan tidak bergetar sedikit pun. Dua siswa di belakangnya saling bertukar pandang. Mata mereka penuh dengan kekaguman. Akhirnya dia berhasil memperbaiki datanya. Yao Qinghan baru kemudian berbicara. Sudah. Waktunya sudah tidak awal lagi. Kalian bisa pulang. Seorang gadis di jalan bernama Liu Shuang dengan sopan bertanya. Apakah guru mau makan bersama kami? Seorang siswa laki-laki di samping juga segera berbicara. Ya, guru. Di seberang sekolah ada restoran barbeque yang baru dibuka. Kami ingin mentraktir Anda. Yao Qinghan berdiri dengan dingin. Dia merapikan meja. Tidak perlu. Kalian pergi makan saja. Saya hanya berharap data berikutnya. Jangan berbeda begitu jauh lagi. Apakah kalian mengerti maksud saya? Setelah selesai berbicara, dia perlahan mendorong kacamata tanpa bingkainya. Dia tersenyum dingin dan melihat ke arah siswa. Dua siswa langsung tegak berdiri. Maaf, guru. Kami akan memperhatikannya lain kali. Akhirnya, Yao Qinghan mengangguk. Banyak sekali yang ingin dikatakan. Dia berbalik dan mengambil barang-barangnya, kemudian keluar dari laboratorium. Dia hampir mati kelaparan. Daging panggang, daging panggang. Malam ini harus makan daging panggang dengan Meng Yun. Lagi kangen suami. Liu Shuang melihat sosok Yao Qinghan menjauh. Baru bisa menghela napas lega. Dosen kita jelas sangat tampan. Tapi saya benar-benar takut padanya.
Tidak tahu apakah guru di depan ayah guru juga seperti ini. Siapa yang bisa menahan itu? Di sisi lain, Yao Qinghan datang ke mobil sahabatnya. Lalu dia dengan wajah menangis berkata, "Saya merasa orang normal pun tidak bisa tahan dengan sikap dingin ini. Apakah informasi kamu salah? Jika itu salah, Song Ziki akan mati." Kemeng Yun berkata dengan gigi terkatup sambil menyetir. Dia memiliki penampilan yang sangat imut. Ekspresi marah seperti ini juga terlihat sangat imut. Kemeng Yun adalah salah satu dari sedikit teman Yao Qinghan. Karena Yao Qinghan terus-menerus naik kelas, teman-temannya sangat sedikit. Jadi dia sangat menghargai teman seperti Kemeng Yun. Dulu juga Kemeng Yun yang memberinya saran, agar dia pergi untuk berkenalan dengan saya. Saat itu Yao Qinghan baru pulang ke tanah air. Dia berusaha keras agar mendapatkan perhatian di depan orang tuaku. Akhirnya ibu benar-benar mengacuhkan dia. Awal yang sempurna. Namun, proses perkembangannya. Memikirkan bahwa mereka hampir bercerai. Mata cantik Yao Qinghan penuh dengan air mata. "Meng Yun, aku tidak ingin bercerai dengan Jiang Lin. Tidak bisa bercerai. Sebentar lagi aku akan membawamu untuk melengkapi perlengkapan." Kemeng Yun berkata dengan tegas. Yao Qinghan sangat mempercayai sahabatnya ini. Dia bilang tidak bisa bercerai. Yao Qinghan pun benar-benar percaya. Jadi, ketika melihat Kemeng Yun membawanya, berdiri di depan pintu toko, Yao Qinghan tampak tenang di permukaan. Namun sebenarnya di dalam hatinya sangat panik. "Kami berdua gadis. Ini bisa masuk tidak?" Meskipun Yao Qinghan benar-benar kembali dari belajar di luar negeri. Namun, lingkungan hidupnya sangat sederhana. Pada dasarnya, dia hanya pergi dari sekolah ke rumah dan perpustakaan. Bahkan saat waktu istirahat, dia juga membaca berbagai referensi. Bagaimanapun, IQ memang bawaan lahir. Tapi untuk berhasil, usaha yang dikeluarkan juga harus banyak. Selama Yao Qinghan di luar negeri, belajar adalah segalanya baginya. Hanya sedikit waktu istirahat yang dia miliki. Dia gunakan untuk melihat berbagai akun media sosial saya. Saya kira saya sendiri tidak tahu. Dalam daftar itu juga ada seorang teman yang tidak pernah bicara. Jadi saat ini Yao Qinghan berdiri di depan pintu toko memang cukup gelisah. Namun, Kemeng Yun yang terlihat imut, sangat tenang menarik Yao Qinghan untuk masuk. "Bukankah kamu bilang bahwa kamu gagal merayu? Pasti dosisnya tidak cukup. Saya akan memberi Anda beberapa saran mengenai hal ini. Ini tidak terlalu baik, kan?" Suara Yao Qinghan ragu-ragu. Langkahnya tetap berjalan dengan jujur. Yao Qinghan sama sekali tidak ingin bercerai. Sudah susah payah menikah dengan suaminya. Dia tidak mau bercerai. Dan perjalanan saya kali ini tidak terlalu lancar. Perjalanan dinas yang awalnya diperkirakan bisa kembali dalam 1 atau 2 hari. Justru tertunda hampir seminggu. Awalnya sudah dijadwalkan perjalanan dinas dengan Yao Qinghan untuk membahas beberapa hal. Juga terus tertunda. Dulu, ketika saya pergi dinas, pada dasarnya, Yao Qinghan tidak akan bertanya apa-apa. Tetapi kali ini saya yang melanggar janji. Jadi saya menelepon pihak lain untuk memberitahu. Sekaligus ingin mencoba. Apakah saya bisa mendengar suara hati orang itu melalui telepon? Sayangnya, saya tidak bisa mendengarnya. Yao Qinghan sangat pengertian dan tidak berkata apa-apa. Hanya saja, setelah itu setiap hari ada tambahan ucapan selamat pagi dan selamat malam. Lalu sesekali dia membagikan tentang sekolah. Atau hal-hal yang terjadi di laboratorium. Mungkin dia sendiri juga tidak sering melakukan hal-hal ini. Dari sudut pandang teks, juga bisa terlihat kering. Kemudian dia bahkan bertanya sekali. "Apakah mengirim ini mengganggu pekerjaanmu?" Kalau misalnya nih ya, aku tidak akan mengganggu lagi. Melihat kalimat ini, aku bisa membayangkan dia tampak tidak peduli. Tapi sebenarnya hatinya menangis. Sementara itu, aku sedang makan bersama investor. Aku juga dipaksa minum banyak alkohol. Awalnya aku sudah merasa agak kesal. Namun, melihat pesannya membuatku merasa jauh lebih lega. Sangat menarik. Saat melihat aku bersosialisasi, aku tidak merasa begitu kesal. Orang di depan hanya menjawab dengan, "Oh, terlihat dingin." Tetapi dia berbagi lebih banyak hal setelahnya. Bahkan dia membagikan pemandangan indah yang dia lihat di jalan. Atau seekor kucing kecil di pinggir jalan. Meskipun aku pergi dinas selama seminggu, aku merasa hubungan kita lebih dekat daripada sebelumnya ketika kita bertemu setiap hari. Setelah lebih dari seminggu dinas, akhirnya aku bisa pulang. Aku tidak memberitahu Yao Qinghan waktu yang tepat, tetapi bersiap-siap untuk memberinya kejutan. Sampai di sekolah, saya melihat Yao Qinghan sedang bersama beberapa mahasiswa. Yao Qinghan adalah profesor termuda di Universitas Jingda. Sebenarnya berdasarkan usia dan masa kerja Yao Qinghan, dia seharusnya tidak membawa mahasiswa pasca sarjana secepat ini. Namun, ini adalah tahun pertama dia bekerja. Seorang profesor senior mengalami pendarahan otak dan masuk rumah sakit. Meskipun dia berhasil diselamatkan, tetapi dia jelas tidak bisa membimbing mahasiswa lagi. Dan dosen-dosen lain tidak mau mengambil alih. Akhirnya, sekolah berdiskusi dengan Yao Qinghan.
Mereka menanyakan apakah dia bersedia membimbing beberapa mahasiswa ini. Meskipun dia masih muda, dia telah menerbitkan beberapa makalah di jurnal-jurnal terkemuka. Kemampuan dia tentunya ada. Begitulah, Yao Qinghan mendapatkan 4 mahasiswa pascasarjana di bawah bimbingannya. Dia menerima tawaran tersebut. Namun, beberapa mahasiswanya kurang mempercayai Yao Qinghan. Jadi, untuk mencapai hasil yang sementara, Yao Qinghan mengatakan bahwa dia akan membimbing. Padahal sebenarnya dia hanya kurang membantu mereka menyelesaikannya secara langsung. Dan dengan cara seperti ini, beberapa siswa harus ditahan. Selama sebulan, mereka bahkan memberikan jawaban yang salah. Yao Qinghan tidak bisa menahan diri lagi. Dia menatap keempat siswa di depannya dengan wajah dingin. Saya akan mengatakan ini sekali lagi. Jika bisa, lakukanlah. Jika tidak bisa, kalian bisa mengajukan permohonan untuk mengganti pembimbing. Jika kalian benar-benar merasa saya tidak memahami kalian, saya bisa pergi dan berbicara sendiri dengan sekolah. Suara Yao Qinghan sangat dingin. Ini adalah kali pertama saya mendengar nada yang begitu jelas dingin. Yao Qinghan yang dulu meskipun terlihat agak dingin, namun, nada suaranya memiliki perbedaan yang jelas. Saat itu saya melihatnya dari balik kaca. Tiba-tiba saya merasa mungkin juga. Sungguh, saya cukup menyukai orang yang dingin. Melihatnya mengenakan jas lab dan kacamata tanpa bingkai. Yao Qinghan dengan aura yang sangat mengesankan. Jantung saya bahkan mulai berdegup lebih cepat. Di kepala saya terlintas beberapa gambar terlarang. Kakak menginjak saya. Saya ingin diinjak. Dan saya juga diperhatikan oleh beberapa siswa. Tapi di laboratorium hanya ada mereka. Dia tampak sangat melamun di mata Yao Qinghan. Yao Qinghan bertanya dengan suara dingin. Qin Chuan, apa yang kamu lihat? Apakah di luar ada data percobaan yang kamu butuhkan? Sambil berbicara, dia memutar kepalanya untuk melihat. Lalu saya melihat apa yang disebut sebagai kontras yang ekstrim. Wajah yang sebelumnya dingin dan tanpa ekspresi. Begitu dia melihat saya, senyuman langsung muncul di wajahnya. Dia tidak mengucapkan kata-kata. Namun di dalam hatinya sudah mengadakan pesta tahun baru. Hehehe, suamiku sudah pulang. Suami datang menjemput saya pulang kerja. Apakah saya tadi terlihat sangat galak? Suami jangan salah paham. Saya tidak galak. Saya sangat lembut. Saya jadi sedikit bingung dipanggil suami manis oleh Yao Qinghan. Namun sudut bibirnya tidak bisa menahan senyuman. Sial. Terjebak jadi tersenyum. Aku duluan mengangguk pada Yao Qinghan. Lalu memberi isyarat agar dia sibuk duluan. Yao Qinghan sekarang bahkan tidak ingin memarahi orang. Tapi tetap tidak boleh terlalu mencolok. Dia berpaling dan melihat keempat siswa di depannya. Meskipun wajah kecilnya tetap tegang dan terlihat serius. Namun, aura yang dia miliki sebenarnya sudah berubah dengan jelas. Masalah yang saya tunjukkan hari ini jika terulang lagi. Kalian tidak perlu datang lagi. Juga jangan buang-buang waktu kita berdua. Keempat orang itu baru bisa menghela napas lega. Lalu secara bersamaan mereka melihat keluar jendela. Tadi mereka memang melihat. Profesor melihat pria di luar. Dan kemudian seluruh aura berubah. Ditatap beberapa siswa, saya juga tidak merasa malu. Bahkan dengan hati yang baik, saya mengangguk. Saat itu, seorang gadis mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Profesor Yao, apakah pria di luar itu suamimu? Yao Qinghan mendengar kata-kata ini. Dengan anggun, dia mengangguk. Tapi di dalam hatinya, dia sudah mulai membayangkan hal-hal indah. Bukankah dia sangat tampan? Suamiku memang tampan. Begitu muncul, dia langsung menarik perhatian mereka semua. Tapi saya masih merasa belum puas melihatnya. Benar-benar ingin menyembunyikannya. Saya mendengarkannya sambil berpikir kalimat-kalimat nakal. Lalu dengan wajah tenang dia menjelaskan hal-hal kepada para siswa. Setelah selesai menjelaskan, Yao Qinghan datang ke depan saya dengan wajah membawa senyum tipis. Maaf telah membuat Anda menunggu lama. Saya tidak tahu Anda datang hari ini. Apakah Anda datang untuk mencari Profesor Lin dan Profesor Jiang? Saya dengan sangat alami mengulurkan tangan untuk membantu wanita itu menghapus serat yang menempel di sisi kacamatanya. Lalu saya dengan meminta maaf berkata, bukan. Saya datang untuk menjemput Anda pulang dan pergi makan bersama. Sangat minta maaf telah mengingkari janji. Maaf aku telah gagal memenuhi janji. Sebelumnya sudah dibicarakan selama 3 hari. Namun, itu tertunda lebih dari seminggu. Pada saat itu, Yao Qinghan merasa jantungnya hampir berhenti. Pikiran yang berisik di dalam hatinya juga sempat terhenti. Ternyata benar-benar ada seseorang. Hanya saja baru saja mendekat. Sudah bisa mengendalikan semua detak jantungnya. Selesai sudah. Hanya satu gerakan. Sepertinya aku jatuh cinta dengan suamiku sekali lagi. Jatuh cinta pada Jiang Lin untuk yang ke-998 kalinya. Jika satu kali lagi, itu akan menjadi yang ke-999. Jadi, kapan dia bisa menyukaiku? Isi hati kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Aku bisa mendengar rasa sedih yang mirip di dalamnya. Aku merasa sedikit bingung. Mungkin aku benar-benar harus memahami dirinya dengan baik. Misalnya, perasaannya terhadapku.
Mendengarkan Yao Qinghan yang berisi banyak kata-kata mengganggu dalam hatinya. Tubuhku yang kelelahan karena perjalanan dinas terasa jauh lebih baik. Saat mendengar wanita itu bergumam di dalam hati. Ketika ingin makan daging panggang, aku mulai berbicara. Ada yang ingin kamu makan? Jelas sekali aku sudah lama ingin memberitahu suamiku ingin membuatkan daging panggang. Terlihat seperti orang yang bijaksana. Ketika mendengar aku bertanya, ia hanya menoleh dan melihatku sekilas dari samping. Aku bisa. Yao Qinghan, ada apa denganmu? Apa bedanya ini dengan bersikap sembarangan? Suamiku, aku benar-benar tidak sembarangan. Memanggilmu dengan citra dingin dan angkuh, bukan berarti kau bersikap manja. Bolehkah aku mengatakannya kembali sekarang? Rasanya ingin memberi diriku sendiri 2 tamparan. Daging panggang, daging panggang, daging panggang. Tidak tahu apakah permohonan di hatiku ini berguna. Mendengar itu, dalam hati aku berpikir, ternyata ini memang berguna. Maka aku tersenyum dan berkata, jika kau tidak ingin makan apapun, bolehkah kita makan daging panggang malam ini? Baiklah. Yao Qinghan yang suaranya jelas sedikit senang. Namun wajahnya tetap tegang. Ternyata kami saling memahami tanpa kata. Senang, senang. Mendengarnya, aku tidak bisa menahan tawa. Karena dia tetap pada citra dinginnya. Maka aku memutuskan untuk berbicara terlebih dahulu. Tadi ada apa dengan siswa yang membuatmu tidak senang? Seseorang yang sebelumnya bersenandung bahagia di dalam hati. Tiba-tiba berhenti. Lalu dengan canggung dia menoleh dan berkata, itu hanyalah sebuah eksperimen. Aku sudah mengejarnya dengan teliti dan sabar. Hanya tinggal mendapatkan hasil untuk mereka. Namun, mereka meragukan salah satu langkahku. Mereka mengganti sendiri. Yang menyebabkan data akhirnya salah. Sambil berbicara, Yao Qinghan merasa cemas. Suamiku melihatku. Apakah dia merasa aku sangat galak? Sebenarnya, aku tidak galak sama sekali. Aku sangat lembut. Meskipun aku pribadi tidak tertarik pada penelitian akademis. Tapi bukankah keluargaku semua bekerja di bidang penelitian? Oleh karena itu, saat ini bisa terlihat kekhawatiran Yao Qinghan. Kamu bisa bertanya kepada orang tuaku tentang ini. Mereka telah membimbing banyak siswa. Yao Qinghan sedikit mendongak dan melihatku. Sebenarnya, Yao Qinghan cukup tinggi. Dengan sepatu hak tinggi, dia jadi lebih tinggi. Diperkirakan tingginya sekitar 173 cm. Tapi setiap kali Yao Qinghan melihatku, dia selalu suka. Dengan sedikit mengangkat kepala. Dulu aku tidak merasa ada yang spesial. Sekarang aku merasa pose ini agak seperti sengaja menatap ke atas. Tentu saja, mungkin aku terlalu narsis. Maaf, apakah yang aku katakan ini sangat membosankan? Tapi kehidupanku memang sudah cukup membosankan. Selain eksperimen, hanya ada tugas. Akhirnya hanya tersisa suami. Memikirkan ini, suasana hati Yao Qinghan agak murung. Saya memang orang yang membosankan. Tidak heran suamiku tidak suka padaku lagi. Mendengar ini, aku segera menjelaskan dengan serius. Tidak membosankan. Aku minta kamu bertanya kepada orang tuaku. Karena aku bukan dari bidang ini. Tidak bisa memberimu banyak saran. Tapi orang tuaku seharusnya bisa. Jika kamu merasa malu, aku bisa membantumu untuk bertanya. Mendengar penjelasanku, mata Yao Qinghan seketika bersinar. Ini adalah pertama kalinya aku melihat mata seseorang bersinar. Suasana hatinya sebenarnya ada di depannya sendiri. Selalu sangat jujur, kan? Hanya saja, saya yang dulu tampaknya tidak banyak meluangkan waktu untuk memahami. Jadi menyebabkan kesalahpahaman antara kita semakin dalam. Restoran BBQ berada di mal dekat sekolah. Saya masih berpikir, pada saat seperti ini, entah harus menunggu berapa lama. Tapi begitu sampai di tempat, cepat-cepat kami sudah tiba. Melihat itu, Yao Qinghan dengan bangga berkata, saya sudah mengantri di jalan. Mendengar itu, saya tertawa dan memuji. Istri memang cerdas sekali. Hanya kalimat yang sangat biasa. Tapi saya mendengar dia merasa senang di dalam hatinya. Bersorak bahwa suaminya memujinya. Ada sedikit rasa bangga dalam suaranya. BBQ adalah jenis yang dipisahkan dengan sekat-sekat kecil. Dan juga digantungkan kain untuk menutup. Saat itu, pelayan bertanya apakah perlu bantuan. Yao Qinghan tanpa berpikir menjawab. Tidak perlu, terima kasih. Saya ingin memberi suami saya BBQ. Terakhir kali pergi BBQ dengan beberapa guru, mereka semua ada yang memanggang. Orang lain memiliki. Suami juga harus memiliki. Saya tidak bisa tidak bingung. Ini pemikiran seperti apa sih? Bahkan jika itu hanya rasa iri. Bukankah seharusnya saya yang memanggang untuknya? Namun saya segera menyadari bahwa saya berpikir terlalu berlebihan. Karena sebenarnya Yao Qinghan benar-benar tidak bisa memanggang. Melihat tangannya yang cantik dan bersih. Saat dia menyentuh panggangan dan mengeluarkan suara. Saya segera mengulurkan tangan untuk menggenggam tangannya. Seseorang yang awalnya merasa sakit dalam hati. Setelah saya menggenggam tangannya, dia langsung merasa gembira. Hehehe, suami sudah menggenggam tangan. Jika suami mau menciummu, itu akan baik sekali. Saya awalnya melihat tangannya dengan bingung. Mendengar suaranya yang mengerang membuat saya sedikit putus asa.
Tidak mungkin untuk mencium. Saya menyentuhnya dengan lembut. Kemudian saya menatap gadis yang jelas terkejut dan bertanya, apakah itu sangat sakit? Apakah saya perlu mencari penjual atau pergi keluar untuk membelikan salep luka bakar untukmu? Gak usah deh. Saya baik-baik saja. Sebenarnya tidak terlalu sakit. Saat ini, Yao Qinghan melihat kelembutan di mata saya. Dia sudah lupa bahwa dia harus terus berpura-pura dingin. Suaranya hilang. Tapi karena kulitnya yang justru membuat bekas merah itu terlihat sangat mencolok. Lagi pula, melihatnya membuat saya merasa sangat terganggu. Namun, Yao Qinghan di sini sudah dengan hati-hati menarik kembali tangannya. Bukan berarti dia tidak mau bersentuhan dengan saya. Hanya saja dia merasa saya menatapnya terus-menerus. Dia merasa sepertinya tangannya agak lemas. Melihat Yao Qinghan yang malu dan tidak nyaman, saya juga mengendurkan pegangan tangan saya. Namun, tatapan khawatir saya tetap tertuju pada tangannya. Akhirnya, saya tetap menekan tombol layanan. Di sini adalah restoran barbeque. Sepertinya ada kalanya seseorang bisa terbakar saat memanggang sendiri. Jadi di sini memang ada salep untuk luka bakar. Menerima salep luka bakar dari tangan pelayan, saya dengan lembut menarik tangan kecil Yao Qinghan. Kemudian dia sedikit menempelkan pada luka itu. Pada saat itu, pelayan bertanya lagi apakah mau. Yao Qinghan jadi malu untuk berbicara sekarang. Tapi saya bilang tidak perlu. Lalu saya mengambil penjepit di samping dan mulai memanggang daging. Teknik saya sangat terampil. Mata Yao Qinghan membelalak. Dia hanya melihat saya menaruh daging yang sudah dipanggang ke dalam mangkuknya. Ini adalah daging yang dipanggang suamiku untukku. Saya enggan untuk memakannya. Silakan makan. Saya bisa memanggang daging. Saya datang sudah cukup. Dulu, waktu kuliah, saya bekerja di restoran BBQ. Apakah itu yang membuat Anda sebelumnya, Profesor Lin dan yang lainnya? Yang membuat Anda pindah jurusan untuk menjadi akademis? Yao Qinghan langsung menjawab tanpa berpikir. Bagaimana kamu tahu? Saya agak terkejut. Tidak banyak orang yang tahu tentang hal ini. Yao Qinghan sedikit panik. Dia bertemu tatapan saya. Dia terdiam sejenak dan kemudian berkata pelan. Saya sebelumnya mengikuti akun media sosialmu. Tapi pada waktu itu saya besar. Sudah berkali-kali kamu menyapa. Bukankah itu di SMA? Akhirnya bisa kembali ke masa lalu. Jadi saya berbicara dengan nada lembut sesuai dengan perkataannya. Wajah Yao Qinghan sedikit memerah. Selalu merasa baru saja tersengat. Bagian itu terus terasa. Yao Qinghan memikirkan banyak hal. Dia sudah cerdas sejak kecil. Memikirkan berbagai masalah untuk mendapatkan jawaban. Saat itu, dia selalu mengisinya dengan tegas. Namun, hanya dalam masalah perasaan ini. Dia masih ragu. Dia tidak ingin berpura-pura dingin seumur hidupnya. Dia ingin saya mengetahui dirinya yang sebenarnya. Tetapi dia juga takut saya benar-benar tidak menyukainya. Mendengarkan ketidakpastian hati gadis itu, saya masih sangat terkejut. Karena gadis di depan saya, sepertinya dia benar-benar sangat menyukai saya. Tetapi saya juga tidak sekali dua kali berpikir, kapan sebenarnya kita berkenalan? Seandainya kita bertemu saat perjodohan, ini tidak cocok dengan senior sebelumnya. Ketika kamu sedang kuliah tahun pertama, sebenarnya aku sudah keluar negeri. Saat itu aku sedang kuliah tahun kedua di luar negeri. Yao Qinghan berkata, meskipun aku tahu istriku sangat hebat, tapi tetap ingin mengatakan sesuatu. Ekspresiku sedikit terkejut. Kamu sangat hebat. Lebih baik dari yang saya pikirkan. Hehe, sudah dipuji lagi. Dipuji membuat Yao Qinghan merasa lebih percaya diri. Dia langsung berkata dengan semangat. Sebenarnya kita sudah pernah bertemu sebelum aku pergi ke luar negeri. Saat itu kamu mengira aku adalah siswa sekolah dasar yang hilang. Kamu membawaku ke kantor polisi. Mendengar itu, ekspresiku jarang menunjukkan kebingungan. Yao Qinghan merasa sedikit malu saat membahas ini. Namun tetap tidak bisa menahan diri untuk menjelaskan. Saat itu aku hanya belum mulai tumbuh besar. Aku sudah kelas 3 SMP. Sebenarnya setelah itu, saat pulang ke rumah, Yao Qinghan bahkan melihat dirinya di cermin untuk waktu yang lama. Apakah aku benar-benar terlihat seperti siswa sekolah dasar? Aku melihat wanita dewasa yang berwibawa di depanku ini. Yao Qinghan yang penuh pesona. Sulit untuk membayangkan dia saat masih SD. Yao Qinghan terus menjelaskan dengan wajah merah. Saat itu saya mempercepat kelas. Dan memang saya belum mulai berkembang. Akhirnya saya tidak bisa menahan tawa. Kalau begitu, kamu pasti adalah seorang siswa SD yang sangat menggemaskan. Yao Qinghan terkejut sejenak. Menatap saya dengan tajam. Saya malah tersenyum dan berkata dengan tenang. Dulu saya selalu ingin memiliki adik perempuan yang lucu. Jika saat itu saya dengan sukarela mengantarmu ke kantor polisi, pasti kamu sangat menggemaskan. Kalau tidak, saya yang seusia itu, pasti tidak peduli sama sekali. Saya melihat Yao Qinghan dengan mata penuh tawa. Saya tidak mau menjadi adik perempuanku. Saya ingin menjadi istrimu. Sangat jelas dan langsung. Sebenarnya saya hanya beribahasa. Tidak pernah berpikir untuk benar-benar memiliki beberapa adik perempuan.
Tapi melihat orang di depan saya yang wajahnya merah malu, tiba-tiba saya merasa bahwa ini cukup baik. Lalu bagaimana dengan senior Yue Guang itu? Yao Qinghan mendengar kalimat ini. Dia tiba-tiba tertawa. Sebenarnya, tentang Yue Guang ini agak seperti salah paham. Tapi itu juga bukan sepenuhnya salah. Jika dihitung-hitung, saya hanya menyukai Yue Guang kamu saja. Meskipun suara di luar agak bising, saya masih bisa mendengar bisikan lembut Yao Qinghan. Saya hanya pernah menyukai Jiang Lin, kamu. Saya melihat Yao Qinghan yang sedang hati-hati memperhatikan dirinya sendiri. Sangat aneh. Jelas-jelas ini adalah wajah yang sama. Saat dia sebelumnya selalu memasang ekspresi kaku, membuat orang merasa sedikit malu untuk menatapnya lebih lama. Namun sekarang, pasangan mata berbentuk bunga persik itu penuh ketegangan dan kilau air mata. Dia mencuri pandang ke arah dirinya sendiri, lalu segera mengalihkan tatapan. Dia memang sangat imut. Saya mempertimbangkan sejenak sebelum berkata, "Maaf, apakah saya saat itu kurang sopan? Karena setiap hari jumlah orang yang bertambah cukup banyak. Jadi biasanya saya tidak membalas jika tidak ada yang penting." Yao Qinghan di dalam hati merasa lega. Asalkan suami tidak menganggap saya aneh, itu sudah cukup. Mendengar isi hati dia, senyum kembali muncul di wajah saya. Sebenarnya saya sudah bisa menerima dengan baik perasaan terpecah yang ada pada istri saya. Dan perasaan ini terasa cukup segar. Sebelumnya saya mengajukan perceraian karena mengira ada orang lain dalam hatimu, dan saya tidak ingin menghambatmu. Namun sekarang, karena ini adalah salah paham. Apakah kamu mau mencobanya lagi dengan saya? Saya menatap Yao Qinghan dengan serius. Kita sudah menikah selama 2 tahun. Kita sebelumnya sepakat untuk saling memahami. Namun karena alasan pekerjaan saya, sepertinya saya selalu mengabaikanmu. Saya sangat minta maaf. Jika kamu bersedia, mari kita coba lagi. Selain Yao Qinghan, selama bertahun-tahun ini, dia juga tidak banyak bergaul dengan wanita. Jika sampai bercerai, 2 profesor tua itu pasti akan membuat keributan besar. Lalu mereka pasti akan kembali mengatur perjodohan untuk saya. Dan saya juga merasa tidak mungkin untuk bertemu lagi dengan gadis yang saya suka. Jika sebelumnya hanya karena Yao Qinghan, penampilannya sesuai dengan selera saya. Jadi sifatnya juga baik. Jadi saya merasa tertarik padanya. Sekarang saya mendengar isi hatinya. Setelah itu, saya jadi lebih tertarik. Tidak ada yang tidak suka dengan gadis cantik yang begitu kontras dan manis. Mendengar kata-kataku, Yao Qinghan terkejut. Tapi di dalam hatinya, dia mulai berteriak. Sangat jarang dan gaduh. Tapi saya bisa merasakan kebahagiaannya. Gadis di depanku ini benar-benar sangat menyukai diriku. Yao Qinghan berusaha menahan kebahagiaannya. Dia berpura-pura dingin dan berkata, "Bisa. Mari kita coba." Tapi dia tidak bisa menahan untuk bertanya, "Bagaimana caranya?" Mendengar itu, saya berkata lembut, "Kita mulai dari berkencan seperti pasangan biasa. Jika kamu merasa cepat, maka kita bisa mulai dari teman. Tidak cepat, tidak cepat. Kita bisa menikah dulu baru pacaran, saya tidak merasa cepat." Apakah ini rasanya ada secercah harapan di balik kesulitan? Saya akan berkencan dengan suami saya. Sepertinya ada yang tidak beres. Tapi itu semua tidak penting. Aku sangat bahagia. Saya mendengarkan isi hati cerianya. Menatap matanya yang penuh kejutan. Namun ekspresi di wajah kecilnya yang cantik tidak banyak. Jadi aku tidak bisa menahan diri untuk berkata lebih. "Sebenarnya, apa yang kau minta ke Mengyun untuk mencari tahu tentang kesukaanku agak tepat. Yang sebelumnya hanya alasan. Aku bukan tipe yang menyukai wanita dengan citra dingin dan angkuh." Mendengar kata-kata ini, mata Yao Qinghan terbelalak lebar. Apakah selama ini aku berpura-pura? Suara Yao Qinghan pada saat itu terdengar sedikit bergetar. "Itu. Lalu, kamu suka tipe seperti apa?" Ia tersenyum sedikit. "Sebenarnya, dulu aku tidak terlalu jelas. Tapi belakangan ini sepertinya aku mulai merasakan sesuatu. Lama-lama, cobalah untuk jadi dirimu sendiri. Lagi pula, kita adalah pasangan suami istri. Seumur hidup." Di jalan pulang, Yao Qinghan hanya memiliki satu pemikiran. Jiang Lin tahu. Dia tahu bahwa aku berpura-pura. Ternyata, badutnya adalah aku sendiri. Di dalam mobil sangat tenang. Tapi juga tidak terlalu sepi. Lagi pula senyum di wajahku tidak pernah hilang. Bersama Yao Qinghan benar-benar bisa mengurangi kelelahan dengan baik. Aku sangat menantikan dia kembali ke sifat aslinya. Tampaknya dia santai di hadapanku. Hingga kami sampai di rumah. Ketika keduanya ingin kembali ke kamar masing-masing, Yao Qinghan memanggilku. Dia dengan teliti dan perlahan menjelaskan. "Sebenarnya aku juga tidak berpura-pura. Aku hanya di depan siswa, memang seperti ini. Aku kira kamu suka gadis seperti ini. Makanya jadi begini deh." Saat ini, kacamata Yao Qinghan sudah dia lepaskan. Sebenarnya, tingkat rabun jauh dia tidak terlalu tinggi. Hanya saja, ketika memakai kacamata membuatnya terlihat lebih sulit didekati. Jadi, dia selalu memakainya saat pergi ke sekolah. Saat dia melepasnya,
Matanya terlihat lembut. Aku terhadap orang-orang yang dekat. Karakter mungkin lebih ceria. Aku takut kamu tidak suka. Setelah selesai berbicara, Yao Qinghan dengan lembut menggigit bibirnya yang merah muda. Melihatku dengan tegang. Aku tersenyum sedikit. Bagaimana kamu tahu jika tidak mencobanya? Yao Qinghan miringin kepala dikit, terus mandangin senyum gue kayak lagi baca pikiran, lama banget lagi. Kemudian dia juga tersenyum. Sepertinya itu membuatnya merasa lega. Baiklah, saya coba. Hanya saja, aku tidak pernah berpikir dia benar-benar seaktif ini. Melewati bagian ini. Pagi berikutnya, aku hanya melihat sarapan yang tersisa di meja. Dan catatan tempel. Di atas tertulis, aku ada kelas hari ini. Aku pergi ke sekolah terlebih dahulu. Jika sarapan sudah dingin, hangatkan saja, masih bisa dimakan. Kalimat berikutnya sepertinya ditambahkan belakangan. Aku bisa melihat tulisan terhenti di sana. Tapi dia tetap serius menuliskannya. Selamat pagi, Chen. Aku melihat namaku. Selalu merasa seandainya sesuai dengan sifat Yao Qinghan. Mungkin saja dia ingin menulis, suami. Memikirkan hal ini, aku tersenyum sendiri. Namun, aku tetap serius menyelesaikan sarapan. Lalu pergi ke perusahaan. Begitu masuk ke perusahaan, asisten mengatakan ada seseorang yang menungguku di kantor. Begitu saya mendengar, saya langsung tahu itu. Sanmi adalah penulis komik romansa misteri di perusahaan. Dalam beberapa tahun ini, ia cukup terkenal. Dia selalu memiliki beberapa perasaan terhadap saya. Meskipun tahu saya sudah menikah, dia masih belum menyerah. Masuk ke kantor. Saya melihat orang menunggu di kantor. Melihat saya masuk, Sanmi perlahan berdiri dan memanggil Jenderal Jiang. Sebenarnya, penampilannya cukup baik. Sayangnya, riasannya sedikit berlebihan. Yao Qinghan biasanya hanya menggunakan riasan yang ringan. Itu membuat orang merasa lebih nyaman saat melihat. Saya agak terkejut bahwa saya tiba-tiba teringat pada Yao Qinghan. Sepertinya ini dipengaruhi oleh banyaknya saya memikirkan Yao Qinghan akhir-akhir ini. Kembali sadar dan melihat ke arah Kong Wang. Setelah kembali sadar, saya melihat ke arah rumah. Dengan sopan, saya menyapa. Sebentar, Jiu Hai menunggu. Sanmi menatap saya, tetapi pandangannya hanya tertahan pada dirinya sejenak. Lalu dia berjalan ke belakang meja dan duduk. Panggilan, Nona San, itu membuat wajahnya terlihat tidak terlalu baik. Sanmi mengenal saya saat tahun ketiga kuliah. Saat itu, Sanmi mendengar tentang saya. Tentang studio komik Lin Jiang. Dia merasa itu adalah penipuan. Hingga saya datang ke sekolah untuk berbicara dengannya. Pada pandangan pertama, dia sudah sedikit tersentuh. Tidak ada orang yang tidak menyukai pria tampan. Apalagi selama waktu itu saya sering datang. Gadis-gadis di sekitar bertanya apakah saya adalah pengejarnya. Ini membuat rasa percaya diri Sanmi sangat terpenuhi. Kemudian, kami pun benar-benar menandatangani kontrak. Namun setelah kontrak, dia baru tahu. Sebenarnya saya tidak hanya datang menemuinya setiap hari. Banyak penulis yang saya datangi satu persatu. Namun, Sanmi berpikir jika dia hanya perlu menghasilkan prestasi. Di tempat saya, itu berbeda. Menemani saya memulai usaha. Dan mungkin bisa menciptakan sesuatu yang istimewa. Pada akhirnya, studio itu memang berkembang. Sekarang telah menjadi perusahaan yang cukup besar. Namun, dia tidak pernah berpikir saya akan tiba-tiba menikah. Saat itu, mata Sanmi sedikit memerah. Jiang Lin, apa maksudmu dengan kata-kata itu kemarin? Kamu tahu betul bahwa dengan satu telepon darimu, saya akan melanjutkan kontrak itu. Mendengar kata-kata itu, aku menatapnya sejenak. Aku tidak bisa tidak merasa bingung. Aku hanya mendengar bahwa kamu tidak berniat untuk memperpanjang kontrak. Xiao Liu bilang kamu sudah tua. Kalau tidak, dia juga tidak akan sengaja menyebutkannya padaku. Saya selalu mendampingimu sejak kamu memulai dari studiomu. Kamu tidak merasa bahwa dirimu sangat tidak peka? Suara Sanmi penuh dengan ketidakpercayaan. Namun, aku hanya menatapnya dengan ekspresi bingung. Aku tidak pernah mengurangi bayaran yang seharusnya kamu terima. Aku juga mengeluarkan cukup banyak uang untuk berinvestasi, mempromosikan, dan mengangkat namamu. Kita hanya melakukan sesuai kontrak. Saya tidak tahu apakah ada sesuatu yang lain dalam pikirannya. Mendampingi orang yang dicintai berjuang dalam bisnis. Lalu ada cerita tentang ditinggalkan. Dalam hati, aku merasa ingin mengeluh secara gila-gilaan. Bukan, Kak. Dulu, demi memberi kalian bayaran, aku dan kakak sudah banyak berhutang makan. Gue tuh tipe yang super teliti, sepeser pun gak pernah meleset. Betapapun sulit dan lelah, itu hanyalah saya. Sepertinya apa yang dikatakan Sanmi memang benar-benar saya lakukan. Seperti hal-hal yang menyakiti hati dia. Sebenarnya setelah menandatangani kontrak, banyak hal yang harus saya lakukan. Jarang sekali melihat Guasha. Saat ini, saya melihatnya dengan nada yang sangat putus asa. Pertimbangkan dengan baik mengenai kerjasama ini. Mendengar kata-kata saya, Sanmi juga tidak tahu harus berpikir bagaimana. Tiba-tiba dia berdiri. Kemudian dia berjalan cepat ke arah saya. Melihat itu, saya segera menggeser kursi.
Apa yang sedang kamu lakukan? Lalu aku melihat Sanmi duduk dengan satu gerakan. Awalnya ingin duduk di pangkuanku. Namun karena saya bergerak terlalu cepat, dia langsung duduk di lantai. Bos, sepertinya di luar sudah ada Nyonya Bos. Asisten Liu Meng mengetuk pintu dengan lembut, lalu membukakan pintu dan masuk. Sedangkan di belakangnya ada Yao Qinghan yang membawa kotak makanan. Awalnya Yao Qinghan tidak berencana untuk ikut. Dia mengikuti prosedur yang normal dan berbicara dengan resepsionis. Dia bilang datang mencariku. Kebetulan Liu Meng lewat. Dia sudah pernah bertemu Yao Qinghan. Meskipun Yao Qinghan sebelumnya jarang datang ke perusahaan. Tapi suatu kali aku mabuk saat bersosialisasi. Yao Qinghan yang datang menjemputku. Xiao Liu hanya ingin mengatakan. Dengan kecantikan bos wanita ini. Sekali melihatnya, benar-benar sulit untuk dilupakan. Belum lagi aura yang dimilikinya. Jadi melihat situasi, Xiao Liu ragu dan memanggil. Bos wanita. Mendengar ketiga kata itu, Yao Qinghan matanya langsung bersinar. Sudut bibirnya pun tidak bisa ditekan. Namun di permukaan, dia hanya menunjukkan sebuah senyum dingin dan angkuh. Sebenarnya, ketika dikatakan bahwa dia memiliki citra dingin dan berwawasan, itu bukan pura-pura. Setidaknya di depan orang luar, dia memang seperti itu. Memastikan bahwa dia tidak salah orang. Liu Meng segera dengan antusias membawanya masuk. Saya kenal seseorang di kantor saya. Yao Qinghan masih merasa bahwa masuk seperti ini sepertinya tidak baik. Tetapi Liu Meng jelas tahu. Sanmi memikirkan perasaan bosnya. Juga ada perasaan bos yang tidak ingin berbicara dengannya. Jadi dia segera berkata kepada Yao Qinghan. Tidak mungkin. Bos pasti akan senang melihatmu. Lalu mengetuk pintu dan membukanya dengan cepat. Memikirkan dirinya juga telah menyelamatkan bosnya. Ini pasti harus mendapatkan kenaikan gaji. Pada saat itu, wajahku masih menunjukkan ekspresi ketakutan. Utamanya karena gerakan Sanmi tadi terlalu tiba-tiba. Sekarang dia sudah jatuh duduk di lantai. Dari ketinggian ini. Dan juga suara teriakan itu. Dan ekspresi malunya. Sementara di sini masih terkejut. Aku langsung menoleh dan melihat istriku. Dengan mata besarnya yang melotot. Dan hati yang berisik. Suara teriakan yang datang entah dari mana. Suami, apakah benar ada wanita penggoda di luar? Suami bilang tidak ada. Harus percaya pada suami. Kepalaku berdering. Melihat Sanmi yang sedang berusaha mengangkat barang dan tampak berantakan saat ini. Dia perlahan bangkit dari belakang meja kerjanya. Pemandangan ini menakutkan dan agak ambigu. Setelah semua, dia sempat berdarah sedikit. Pakaian yang memang sudah pendek dan ketat terlihat sedikit berantakan. Melihat itu, saya segera berteriak. Meng Meng, cepat tukar dengan Nona San. Sambil berbicara, dia juga sempat berkata kepada Yao Qinghan. Tungguin gue bentar ya, bentar lagi nyampe. Meng Meng akhirnya sadar setelah terkejut. Dia segera berjalan mendekat. Pada saat ini, Sanmi hanya ingin menghilang di tempat itu. Dia menatapku dengan tajam. Kemudian ia mengalihkan pandangannya ke wajah Yao Qinghan di sampingnya. Betapa cantiknya gadis ini. Bahkan dia yang wanita pun merasa. Gadis di depan ini terlalu cantik, bukan? Terutama dengan mata berbentuk bunga persik yang penuh perasaan itu. Saya membersihkan tenggorokan dan dengan aktif berbicara. Sayang, kenapa kamu datang? Pada saat ini, yang saya pikirkan adalah melihat gelombang. Ini adalah istriku. Istri yang begitu cantik. Saya tidak akan mengemudikan mobil. Tetapi saya langsung memanggilnya, istri. 3 orang di lokasi langsung terpana. Hehehe. Suami memanggil saya, istri. Pertama kali merasa suami dan istri sangat cocok. Tidak tahu apakah suami bisa setiap hari. Maka saya pasti akan menjadi istri yang paling bahagia. Mendengar itu, saya tampak bingung. Ekspresi saya yang awalnya kesakitan kini terdiam. Saat itu, Yao Qinghan sudah merasa sangat senang di dalam hati. Tidak terlihat di wajahnya, dia tetap tenang. Baru saja selesai kelas. Berpikir untuk melihat apakah kamu ada waktu untuk makan bersama. Nanti saya akan pergi ke perpustakaan dekat perusahaan kamu. Tadi saya baru saja mengirim pesan kepadamu. Saat ini, Sanmi sangat merasa canggung. Dia merapikan pakaiannya lalu segera berlari keluar. Melihat punggung Biemi, saya akhirnya bisa menghela napas lega. Untungnya saya cepat menghindar. Kalau tidak, hari ini melompat ke Sungai Kuning pun tidak bisa dijelaskan. Namun, saya masih sedikit khawatir Yao Qinghan akan salah paham. Melihat ke arah sana, saya hendak menjelaskan. Namun, saya bertemu tatapan tanpa celah darinya. Saat itu, matanya penuh dengan kebahagiaan dan kepuasan. Dia yang sebelumnya menunjukkan wajah tenang dan anggun. Sekarang terlihat seperti orang yang bodoh. Dalam hati, saya terus meneriakkan seperti mesin pengulang. Suami memanggil saya istri, loh. Sejujurnya, Yao Qinghan sekarang. Katanya dia anak fisika. Serius nih? Siapa juga yang percaya? Saya menarik napas. Mengulurkan tangan untuk meraih tangan kecil Yao Qinghan. Ayo duduk dan bicara. Apakah kamu membawa makanan?
Saya akan menjelaskan kembali tentang apa yang terjadi barusan. Ketika disebutkan tentang makanan, Yao Qinghan terdiam sejenak. Akhirnya dia kembali sadar. Saya datang setelah semuanya siap. Saya benar-benar lupa apa yang baru saja saya katakan. Sekalian lewat setelah kelas untuk meminjam. Yao Qinghan menata kotak makan dengan rapi. Kemudian dia menatap saya dengan penuh harapan. Juga tidak tahu apakah kamu suka atau tidak. Tapi kamu pernah mengatakan di media sosial bahwa kamu suka makanan pedas. Tapi saya ingat kamu juga tidak terlalu baik. Jadi saya membuat sedikit yang pedas dan tidak pedas. Saya agak terkejut. Tapi saya tetap bertanya. Apakah kamu tidak ingin bertanya apa yang terjadi barusan? Apa kamu tidak cemburu? Adegan barusan memang cukup bisa menimbulkan salah paham, ya? Tidak disangka Yao Qinghan hanya tersenyum sedikit. Gerakan tangannya tidak berhenti. Suami saya bukan orang seperti itu. Saya selalu percaya pada suami tanpa syarat. Akhirnya tahu mengapa begitu banyak orang-orang suka pacar yang pengertian. Tapi saya tetap menjelaskan kepada Yao Qinghan tentang masalah San. Juga menekankan bahwa kami selalu memiliki hubungan kerja yang biasa. Yao Qinghan melihat saya. Tatapannya menunjukkan keseriusan. Aku tahu. Dan saya percaya padamu. Sebenarnya, siapapun yang baru saja berinteraksi dengan saya. Yao Qinghan mungkin masih merasa agak tidak nyaman. Perasaan memiliki seperti ini. Hanya menyukai satu orang pasti ada. Tapi sebelumnya ketakutan di wajahku masih ada. Ekspresi yang seolah ingin melarikan diri. Membuat Yao Qinghan merasa tenang. Jadi dia merasa mereka bisa bersama. Waktu yang dihabiskan bersama memang tidak banyak. Tidak ada gunanya membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting dan orang-orang di sekeliling. Aku bisa mendengar isi hati Yao Qinghan yang sebenarnya. Saat ini juga terasa nyaman. Kemampuan membaca pikiran ini sepertinya cukup baik. Antara suami dan istri tidak akan ada salah paham. Kita makan di kantor. Masakan Yao Qinghan sangat enak. Tapi sebelumnya aku hanya makan sarapan sedikit lebih banyak. Karena kita semua terlalu sibuk. Sesekali makan bersama juga keluar untuk makan. Ini adalah pertama kalinya aku makan masakan yang dibuat oleh Yao Qinghan. Mencobanya sekali. Aku tak bisa menahan pujian. Sangat enak. Mendengar itu, Yao Qinghan tersenyum geli. Aku sebelumnya pergi kuliah ke luar negeri terlalu awal. Jadi aku harus belajar semuanya sendiri. Aku menemukan bahwa sejak membahas masalah ini, Yao Qinghan tidak lagi menunjukkan ekspresi yang tegang. Sebenarnya dia sangat suka tertawa. Ketika tertawa, dia terlihat lebih muda. Sebenarnya, usianya tidak tergolong tua. Selain itu, berdasarkan isi hatinya, sebenarnya dia adalah gadis dengan sifat ala anak-anak. Setelah makan, Yao Qinghan meskipun dalam hati tidak ingin pergi. Tapi saat membereskan, dia sangat teliti. Saya merasa sangat baik. Pada dasarnya, pagi ini saat rapat saya cukup kesal. Namun kemudian beberapa prestasi datang dan semakin membuat kesal. Tapi sekarang semua itu telah disembuhkan oleh Yao Qinghan yang manja di dalam hati. Lalu saya membantu membereskan sambil tersenyum. Akhirnya, tangan kami bertemu seperti itu. Seketika, gerakan Yao Qinghan terhenti sejenak. Lalu dia mengangkat wajahnya dan melihat saya. Dia berkata pelan. Saya merasa malu. Saya mengatakannya dengan sangat langsung. Saya tertegun sejenak. Segera saya tidak bisa menahan tawa. Profesor Yao, kamu agak menggemaskan, ya? Dibilang menggemaskan oleh saya. Yao Qinghan menahan senyum dengan menekan bibirnya. Mengambil tutup yang ingin diambil oleh keduanya. Penutup sudah terpasang. Yao Qinghan mengucapkan satu kalimat. Tadi masih memanggil istri. Sekarang memanggil Profesor Yao. Suaranya bahkan lebih kecil dari sebelumnya. Setelah mengatakannya, dia langsung tersipu. Tubuhnya masih tegak. Ingin membuat dirinya terlihat sama sekali tidak malu. Hanya saja matanya tidak berani menatapku. Dan wajahnya semakin memerah. Mungkin karena semalam terlalu bersemangat. Tadi saat makan, dia sudah melepas kacamatanya. Tanpa kacamata, ekspresi emosi Yao Qinghan menjadi lebih jelas. Bahkan terasa agak terlalu berani. Ini yang tidak saya duga. Melihat dia sudah selesai memanggil istri, dia jadi tidak bersuara. Tetapi ekspresi harapan di wajahnya terlalu jelas. Saya pikir, dalam hati, kamu sudah memanggil suami ratusan kali dalam sehari. Tapi di mulutnya tidak ada satu kata pun yang keluar. Jadi saya mengangkat alis dan berkata, ya, aku memang memanggilnya istri. Kamu harus saling menghormati. Manggil dia, suami, singgah lebaikan ya. Baru aja ngomong, langsung kejadian dong. Tangan Yao Qinghan perlahan-lahan bergerak. Gigi putihnya menggigit bibir dengan gelisah. Wajahnya memerah dan tidak berani berbicara. Saya tidak terburu-buru. Aku berbalik dan mengambil salep luka yang dibeli pagi ini dari laci. Apakah kamu mengoleskan salep di tanganmu tadi malam? Melihat aku, dia tidak dipaksa untuk memanggilku suami. Yao Qinghan tidak bisa menjelaskan apakah dia merasa beruntung atau kecewa. Mungkin ada sedikit dari keduanya. Sudah ribuan kali terlintas di pikirannya. Pada saat ini, apa yang ingin kukatakan tidak bisa terucap. Aku sudah mengoleskannya tadi malam.
Yao Qinghan baru ingat setelah aku mengingatkannya. Tangan sendiri masih terluka. Aku membawa salep luka itu dan berjalan ke depannya. Saat itu, tangan yang putih dan panjang itu diletakkan di atas kakinya. Di bawah bayangan celana hitam, tangan itu tampak sangat halus dan menarik. Hanya saja, bekas luka itu terlihat agak mencolok. Tanganmu digunakan untuk eksperimen. Kenapa kau begitu tidak berhati-hati? Oles sedikit biar nggak makin parah ya. Aku dengan lembut menempatkan salep lukaku di depannya. Tak disangka Yao Qinghan hanya mengedipkan matanya. Seolah mengumpulkan keberanian, dia mengulurkan tangannya ke arahku. Ini adalah tangan kanan. Tangan kiri gue emang suka ngaco. Maklum ya. Bisakah kau membantuku mengoleskan? Aku menatap tangan yang terulur ke arahku. Aku sangat ingin mengingatkannya bahwa dia sendiri yang mengoleskan itu tadi malam. Masa iya gue sebatu itu sampai nggak peka sama kodean? Aku mengulurkan tangan dan menggenggam tangan yang secara aktif terulur. Tangan gadis itu sejak kecil. Masih sangat lembut. Saya mengambil salep di sebelahnya. Yao Qinghan juga dengan perhatian membuka tutupnya. Dia memandangku dengan mata besar yang penuh harapan. Tangan suamiku sangat hangat. Saat itu, Yao Qinghan merasa tangannya hampir mencair. Sebenarnya itu adalah tangannya. Seluruh tubuhnya hampir mencair. Sesuai dugaan saya. Dalam waktu mengoleskan obat, aku berada di awan lagi dalam suaranya. Namun Yao Qinghan tetap tidak menunjukkan perubahan wajahnya. Begitu mendengar dia sudah mulai berteriak di dalam kepalanya. Ingin pergi ke pantai dan meminta saya untuk mengoleskan sunscreen di seluruh tubuhnya. Saat berbicara tentang mengoleskan tabir surya, wajah saya akhirnya terlihat sedikit tidak wajar. Melihat punggung tangan saya yang masih sedikit kemerahan. Saya menarik tangan kecil Yao Qinghan dan meletakkannya. Saya menghembuskan sedikit di dekat bibirnya. Ini adalah tindakan yang sudah menjadi kebiasaan saya. Yao Qinghan merasakan momen ketika seluruh dirinya tertegun. Bahkan kata-kata di hatinya yang biasanya ribut juga terhenti. Saya merasakan keheningan yang mengejutkan. Memandang Yao Qinghan sejenak. Bertemu dengan tatapannya yang bingung. Saya langsung melepaskan tangan dan meminta maaf. Maaf, sudah terbiasa. Melihat saya melepaskan tangan, Yao Qinghan tampak agak kecewa. Tidak apa-apa. Kalau begitu, saya pergi dulu. Ya, baiklah. Lain kali, jika kamu ingin makan bersamaku, beritahu saya sebelumnya. Anak yang tadinya juga merasa sedikit kecewa. Ketika mendengar ucapan saya ini, terlihat. Wajahnya mulai terlihat senang. Melihat Yao Qinghan yang nampak lucu, isi hati saya terasa gatal. Ingin mencubit pipinya. Udah deh, nyentuh dia sih cari masalah sendiri. Jika tidak, dia tidak bisa mengemudi dengan baik setelah kembali. Di dalam kepala, saya bahkan tidak tahu saya sedang memikirkan apa. Saya menggelengkan kepala, berdiri sambil mengangkat kotak makan siang dan berkata, "Saya antar kamu keluar, ya? Saya ada rapat siang ini. Sepertinya saya tidak bisa mengantarmu sampai sana." Yao Qinghan dengan patuh berjalan berdampingan dengan saya. Namun, di dalam hati saya, rasanya aneh tenang. Sampai saya tidak bisa menahan diri untuk melihatnya beberapa kali. Keluar dari ruang kerja. Biasanya, pada waktu ini adalah waktu istirahat dan tidur siang. Sepertinya orang-orang tidak terlalu banyak. Tapi hari ini, ketika saya membuka pintu dan keluar, saya melihat kantor hampir penuh. Saya agak bingung. Yao Qinghan di samping juga terkejut oleh tatapan seragam ini, yang menuju ke arah kami. Membuatnya sedikit bingung. Namun sebelum keluar, dia memakai kembali kacamatanya. Saat ini berdiri di sampingku adalah sosok yang masih Profesor Yao yang cantik dan dingin itu. Hanya aku yang bisa mendengar isi hati yang gelisah darinya. Karyawan suamiku semua sangat bekerja keras. Apakah mereka sedang melihat kita? Apa mereka merasa kita sangat cocok? Hehehe, pasangan yang sempurna, pasangan yang sempurna. Seandainya tahu begitu banyak orang sedang memperhatikan, aku akan mengganti pakaian dengan yang lebih menarik. Aku melirik Yao Qinghan di sebelahku. Lalu aku tersenyum dan berkata, mereka mungkin penasaran seperti apa dirimu. Saat berkata itu, aku merengkuh Yao Qinghan di bahu sambil berjalan menjauh. Aku khawatir jika ada kontak fisik, dia akan merasa tidak nyaman. Namun Yao Qinghan tidak berpikir seperti itu. Langkahnya tiba-tiba. Lalu dia secara aktif melangkah ke pelukanku. Seketika aku hanya merasakan setengah tubuhku memeluk. Suami, berhenti. Ini membuatku sangat khawatir. Tapi ya udah sih, nggak apa-apa kok. Saya akan campur tangan. Hehehe, suamiku, apakah masih ada otot dada? Pasti sangat cantik. Tidak tahu kapan dia mau membiarkan saya menyentuhnya. Mendengar kata-kata ini, saya buru-buru keluar. Mengganggu pikirannya yang mulai tidak fokus. Apakah kamu datang dengan mobil? Saya datang dengan mobil sendiri. Saya bisa pulang sendiri. Saya berjalan sampai ke pintu. Tiba-tiba terdengar suara tertawa dari belakang. Selamat tinggal, Nyonya pemilik. Sering-seringlah datang. Saya menoleh dengan peringatan dan melotot sedikit. Yao Qinghan memang sudah pemalu. Bagaimana jika saya merasa canggung untuk datang lain kali?
Saya masih cukup menikmati waktu makan siang bersamanya. Namun jelas saya berpikir terlalu banyak. Senyuman di wajah Yao Qinghan semakin jelas. Nada suaranya sedikit terangkat tidak terkontrol. Pandangan karyawan kamu cukup baik. Saya melihatnya sambil tersenyum. Kalimat mana yang menurutmu bagus? Ketika mereka bilang kami serasi. Saya rasa pandangan mereka benar-benar bagus. Setelah mengucapkan itu, Yao Qinghan segera berjalan cepat menuju arah mobil. Hehehe, aku mengatakannya lagi. Capaian sehari-hari sebagai suami. Terdiam sejenak. Aku tersenyum dan berkata kepada Yao Qinghan. Jadi, Nyonya Bos harus sering datang? Dalam hati, Yao Qinghan berteriak seperti mesin pengulang. Mau. Tinggal kurang bernyanyi saja. Meskipun dari jarak agak jauh, aku bisa mendengarnya. Anehnya, yang dia ucapkan adalah, aku akan berusaha semaksimal mungkin. Setelah bertemu. Lalu sebelum pintu mobil tertutup, aku masih mendengar dia mengeluh tentang ketidakfleksibelan mulutnya. Mengatakan, ini tidak perlu dinyanyikan. Suaranya penuh penyesalan dan sedikit putus asa. Aku bisa mengerti. Dia sudah terbiasa dengan cara berinteraksi dan gaya berbicara ini. Tapi tidak mudah untuk kembali. Namun, bukankah sekarang sudah ada perubahan? Dulu, semua hanya berani diucapkan dalam hati. Sekarang malah seperti keluar dengan sedikit berani. Dengan hati-hati mencobanya. Selalu muncul beberapa hal yang hanya berani diucapkan dalam hati. Saya pikir ini adalah hal yang baik. Santai saja, tidak perlu terburu-buru. Meskipun di sini juga ada orang-orang yang berprestasi tinggi. Terlihat berani. Di dalam hati mereka memikirkan segalanya. Sebenarnya mereka langsung merah muka. Setelah melihat mobil pergi jauh, barulah aku berbalik menuju perusahaan. Baru saja masuk pintu perusahaan. Langsung ditarik ke kursi yang sudah disiapkan. Bos. Istri bos adalah seorang profesor. Profesor yang begitu muda. Itu bukan poin utamanya. Di mana bisa pergi berkencan dan menemukan profesor secantik ini? Penampilan seperti ini di sekolah. Betapa bahagianya murid-muridnya. Seandainya profesor di universitas saya terlihat seperti ini. Pasti saya tidak akan gagal. Saya sebenarnya sudah tersenyum mendengarkan mereka berbicara. Ketika mendengar orang yang mengatakan tidak akan gagal. Saya tidak bisa menahan tawa. Mungkin kamu bisa. Istri bos kalian mengajar fisika. Setelah kata-kata ini keluar, semua orang terdiam. Meskipun di sini juga ada orang-orang berprestasi tinggi. Lulus dari universitas terkemuka. Tapi ini adalah istri bos yang bisa mengajar fisika di universitas. Saya merasa agak kekanak-kanakan. Namun kata-kata di mulutnya sedikit terhenti. Istriku mungkin adalah jenius di antara kalian. Meskipun masih muda. Namun dia sangat hebat. Sambil berkata, aku sudah berdiri. Dan jangan bermimpi besar lagi. Sangat sulit untuk menemukan yang kedua yang sempurna seperti ini. Setelah selesai bicara, aku dengan bangga berbalik dan pergi. Di antara kerumunan yang diam, seseorang dengan pelan berkata, meskipun dia adalah bos, namun sikapnya yang sok itu benar-benar bikin kesal. Di sisi lain, Yao Qinghan tidak pulang setelah keluar dari perusahaan, tetapi pergi menemui sahabatnya. Itu adalah pakaian perang yang dibeli terakhir kali. Tidak salah. Bukankah ini akan dipakai? Dia sangat paham dalam hal perasaan. Dia benar-benar membutuhkan penasihat. Kemeng Yun adalah tipikal anak kaya. Keluarganya kaya. Ketika Yao Qinghan menemukannya, dia sedang minum teh sore di kafe miliknya.